شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan masih berkaitan dengan mahar. Kita sebutkan dulu ucapan penulis, kita ulang kembali. Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala beliau berkata, faslun bab tasmiyatul mahri wa wujubuhu. Penyebutan mahar di dalam akad dan kewajiban suami membayar mahar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunnahkan untuk menyebutkan mahar di dalam pernikahan. Hukumnya sunnah, tidak diwajibkan. Fa illam yusamma, kalau tidak disebutkan, yaitu dalam akad tidak disebutkan mahar, sahhal aqdu, akad pernikahannya sah. Wa wajabal mahru bi thalathati asya, dan wajib mahar untuk dibayarkan dengan satu dari tiga sebab. Yang pertama, ayyafridahu zawju ala nafsihi, ketika suami menetapkan untuk mahar terhadap dirinya, yaitu kewajiban bayar mahar sekian. Kemudian istrinya menyetujui, maka berarti mahar harus dibayar dengan angka nominal yang sudah ditetapkan. Yang kedua, au yafridahu al-hakim, yang kedua, atau ditetapkan oleh pengadilan. Hakim di pengadilan menetapkan maharnya sekian, maka wajib dibayar. Au yadkhula biha fayajibu mahrul mithli, atau terjadi hubungan intim. Hubungan intim atau salah satu dari keduanya meninggal, maka wajib untuk mendapatkan mahar mithl. Mahar mithl itu adalah mahar sepadan dengan wanita itu di negerinya. Jadi sebuah negeri, kalau wanita yang jenisnya seperti itu, wanita yang karakternya seperti itu maharnya berapa? Walaysa li aqalli sodaqi wala li aktsari haddun, dan tidak ada batasan mahar, minimalnya berapa atau maksimalnya. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, dan boleh seseorang menikahi wanita dengan mahar manfaat, yaitu bukan barang, bukan harta, tapi manfaat. Selama manfaatnya jelas, seperti ngajari kitab, ngajari bahasa Arab, atau manfaat apa saja. Wa yasqutu bitolaqi qabla dukhuli biha nisful mahri, dan hilang atau hilang hak mahar bagi seorang wanita sebelum berhubungan intim. Ketika terjadi perceraian, hak setengahnya hilang, berarti wanita itu hanya mendapatkan setengah mahar. Ini yang diucapkan oleh penulis, dan ini sudah kita sebutkan, cuma kita belum sempurna kita menjelaskan. Kita ulang kembali pelajaran kemarin supaya lebih faham, karena pelajaran itu, apalagi masalah-masalah seperti ini, fikih, itu butuh pemahaman, sehingga mendengar sekali itu belum tentu faham. Sehingga minimal kita sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kita ulang kembali pelajarannya. Dulu pernah kita sebutkan bahwa mahar itu termasuk pembahasan dalam fikih pernikahan. Pertanyaan, mahar itu apa? Mahar itu apa?
Itu saja. Atau karena sebab hubungan intim yang syubhat, atau karena sebab hubungan penyayaan hubungan intim yang halal karena terpaksa. Ya, jadi mahar itu apa? Mahar itu ma yajibu, sesuatu yang wajib dibayar bisa babi nikah, yaitu dengan sebab karena ada pernikahan, yaitu dengan sebab nikah, au biwat isyubhatin, atau karena ada hubungan intim yang syubhat, au tafwidi butu'in, atau karena ada menyanyiakan kehalalan hubungan intim secara paksa. Jadi mahar itu apa? Ma yajibu bin nikah, segala sesuatu yang wajib dibayar oleh seseorang kepada yang lain karena sebab pernikahan. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Atau karena sebab wat'u syubhah. Ini yang kedua. Atau karena sebab tafwidi but'in qahran. Itu yang ketiga. Jadi mahar itu barang, mau barang atau manfaat, terserahlah, nanti nominalnya kita sebutkan sedikit. Jadi nominalnya terserah. Yang penting sesuatu yang harus dibayarkan karena sebab adanya pernikahan, karena menikah, atau karena hubungan intim yang syubhat, atau karena menyanyiakan butuh. Butuh itu hubungan intim yang halal secara paksa. Jadi mahar itu sebabnya ada berapa? Sebab wajibnya mahar. Jadi sebab adanya mahar itu kan ada 3 sebab. Yang pertama karena ada nikah, karena ada pernikahan, berarti wajib bayar mahar. Kemudian yang kedua karena ada wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu apa? Pertanyaan wat'u syubhah, hubungan intim yang syubhat. Hukumnya haram syubhat ini, cuma kalau terjadi berarti harus bayar mahar. Yaitu apa? Seorang suami yang menceraikan istri. Istrinya diceraikan, perceraian pertama. Maka wanita itu harus menunggu masa iddah 3 kali suci. Sebelum selesai masa iddah, suami itu berhubungan intim dengan istrinya tanpa rujuk. Kecuali kalau dia rujuk. Dengan bahasa nanti kita sebutkan masalah rujuk, fikih rujuk, yaitu kalau dia mengatakan rojak tuki, saya rujuk kepada kamu. Dengan bahasa yang resmi, saya rujuk, selesai, berarti boleh berhubungan intim karena berarti masa iddahnya sudah berakhir. Tapi kalau tanpa rujuk, kemudian suaminya tiba-tiba berhubungan intim, maka suami berhubungan intim dengan istri yang masih masa iddah. Tergambar gak? Paham ya ini? Ini istrinya masih masa iddah ini. Masa iddahnya 3 kali suci. Masih 1 bulan. 1 bulan tiba-tiba suaminya berhubungan dengan wanita itu. Maka ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena wanita itu masih di masa iddah. Hubungannya haram. Kalau terjadi hubungan seperti ini, maka suami harus bayar mahar kepada istri. Suami harus bayar mahar kepada istri. Kenapa? Karena dia berhubungan di waktu istri masih masa iddah. Kecuali kalau masa iddahnya dibatalkan suami dengan rujuk. Misalkan baru 1 bulan suaminya rujuk, batal berarti masa iddah. Tapi kalau tanpa rujuk berarti masa iddahnya belum batal, berarti wanita itu statusnya masih di masa iddah. Kemudian berhubungan intim sama suaminya, berarti hubungan intim yang haram. Tapi tidak dinamakan zina karena tetap itu istrinya. Kecuali kalau sudah perceraian yang ketiga. Dinamakan perceraian apa yang ketiga ini? Tolak bain. Kalau sudah tolak bain, terjadi hubungan setelah itu, maka dianggap zina. Tetapi kalau tolaknya roj'i, perceraian pertama kedua, maka ini masih statusnya istri selama masih di masa iddah. Belum rujuk, dia sudah berhubungan intim, maka itu namanya wat'u syubhah. Namanya hubungan intim yang syubhat. Kalau terjadi ini, hukumnya haram. Yang kedua, suami harus bayar mahar. Bisa dipahami ya? Paham ya? Berarti bayar mahar itu bukan karena nikah saja. Iya, memang nikah itu sebab utama. Suami wajib bayar mahar, tapi terkadang karena wat'u syubhah. Yang ketiga, sebabnya itu karena tafwidi butu'in, karena menyanyiakan
halalnya hubungan intim antara suami dan istri itu menjadi haram karena ada sebab, yaitu karena ada orang yang menjadi penyebab, hukumannya menjadi haram. Dan itu kayak suaminya itu dipaksa, kamu dipaksa ini itu nggak boleh, yaitu istri yang halal itu sudah nggak boleh lagi itu. Jadi kayak suaminya itu dipaksa untuk menjadikan istrinya sesuatu yang tidak boleh lagi, yaitu sesuatu yang haram baginya, mahram baginya, sesuatu yang haram baginya lah. Itu namanya tafwidhu butin. Contohnya misalkan ada beberapa contoh sebenarnya, tetapi di antara contohnya misalkan ada dua orang bersaksi di pengadilan. Dua orang mengatakan ya, kepada hakim, Pak Hakim, tetangga saya namanya misalkan namanya siapalah, Pak Ijo misalkan, dia sudah mencerai istrinya 3 kali, cuma berdua masih tinggal serumah, padahal sudah 3 kali, dan itu yang bersaksi 2 orang. Ya, akhirnya ketika sampai laporan seperti ini, pengadilan memanggil. Setelah itu diceraikan, yaitu diceraikan karena sudah bain 3 kali itu. Setelah diceraikan sama pengadilan, tiba-tiba satu dari 2 orang itu mengatakan atau lapor, mereka datang lagi pengadilan atau dua-duanya datang, bahwa kemarin persaksian kami itu semuanya itu sebenarnya hoak, ya, dusta lah kita itu. Berarti kan kurang ajar ini 2 orang ini kan itu. Sampai akhirnya hubungan pernikahan mereka yang hasilnya halal dibatalkan oleh pengadilan karena persaksian 2 orang ini. Pertanyaan, lah kalau ini rupanya bohong ini 2 saksi ini. Pertanyaan, suaminya boleh kembali lagi ke istri nggak? Ayo, hilang semua pelajaran ini. Ayo, ini berarti kan persaksian yang dusta ini. Sampai gara-gara persaksian 2 orang ini pengadilan membatalkan, batal. Pernikahan mereka berdua batal. Tiba-tiba mereka mengatakan lagi kepada hakim, kami cuma bikin konten misalkan, konten YouTube atau apa, dusta lah intinya itu. Ya kurang ajar, marah juga suaminya kan. Pertanyaan, lah ini kan dusta ini, berarti kan saya belum menceraikan wahai Pak Hakim kan itu. Sekarang pertanyaan, suaminya boleh kembali ke istri nggak? Nggak boleh. Tidak boleh, karena sudah dibatalkan sama pengadilan. Karena yang bisa membatalkan pernikahan itu bisa suami, bisa pengadilan. Pengadilan sudah membatalkan, maka batal pernikahannya. Pertanyaan, ini suaminya, aduh ya saya rugi kalau batal kan itu. Ya, saya sudah menikah kan rugi saya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka 2 orang yang bersaksi dusta, mereka wajib membayar mahar diberikan kepada suami. Faham tergambar? Faham gak ini? Ini contoh lagi misalkan saya contohkan ya. Ada seseorang laki-laki misalkan, ini contoh. Saya misalkan ada seseorang, dia sudah punya istri. Dia punya tetangga, anak yatim misalkan, bapak ibunya meninggal. Akhirnya karena kasihan, ini anak kecil ini tak nikahi. Ini masih umurnya 1,5 tahun. Pertanyaan, boleh gak nikah dengan wanita yang umurnya masih 1,5 tahun? Boleh? ini anak perempuan umurnya masih 1 tahun, boleh gak dinikahi? Boleh. Boleh. Fahami ya, ini masalah pernikahan, bukan masalah hubungan intim. Hubungan intim masalah lain lagi kan itu. Enggak harus, masalah hubungan intim kan enggak harus. Tapi kan statusnya sudah jadi suami istri. Dimana kalau saya merawat itu kayak saya merawat istri saya walaupun masih kecil, karena anak yatim, kasihan. Saya akrab sama bapak dan ibunya. Bapak ibunya meninggal. Nah, saya sebagai tanggung jawab karena saya teman akrab bapaknya, ini tak nikah sajalah itu. Anak kecil ini masih bayi. Biar masanya itu, karena saya sebagai teman akrab bapaknya, saya itu pengen merawat dia. Karena tetap bukan mahram saya ya, saya nikahi biar saya itu merawatnya itu bisa seperti yang merawat istrinya lah, walaupun dia masih bayi. Pertanyaan, lah istri pertama ngamuk gara-gara saya nikah dengan anak seperti ini. Contohnya misalkan ya. Setelah itu apa? Istri saya yang kedua disusui sama istri saya kan itu. Tergambar gak paham ya? Jadi saya punya istri 2 misalnya, istri pertama, istri kedua masih bayi. Istri yang kedua disusui sama istri pertama itu. Supaya apa? Supaya jadi anak susuan. Kalau anak susuan kan udah gak boleh lagi sama saya kan gitu.
Akhirnya apa? Aduh, kok disusui gitu loh. Ayo biar ini jadi anak susuan saya kan gitu loh. Akhirnya kan berarti saya nggak bisa mengumpulkan dua ini kan. Otomatis cerai saya dengan istri kedua, cerai. Secara otomatis. Kenapa? Karena tidak mungkin saya kumpulkan antara seorang wanita dengan anak susuannya. Nggak mungkin. Tidak boleh sama sekali. Sehingga apa? Otomatis batal pernikahan saya dengan yang anak kecil itu. Lah, saya tapi kan rugi karena saya sudah nikah kan gitu. Akhirnya apa? Maka istri saya wajib membayar mahar untuk saya. Ya, itu bayar mahar lah. Maharnya diberikan kepada saya. Kenapa? Kamu menyanyiakan sesuatu yang halal bagi saya kan gitu. Paham ya? Ini contohnya ya. Jadi contohnya itu saya dipaksa untuk membatalkan pernikahan. Ya, jadi saya dipaksa. Maka itu apa berarti? Saya didolimi. Nah, saya didolimi. Maka orang yang mendolimi saya, yang membuat pernikahan saya itu menjadi batal, maka dia wajib membayar mahar kepada saya karena saya merasa terdolimi. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini namanya dinamakan dengan tafwidhu bud'in. Jadi mahar itu bukan hanya karena pernikahan. Memang itu standarnya iya seperti itu. Mahar itu standarnya adalah karena pernikahan. Itu yang paling masyhur di kita lah itu. Tapi terkadang ada sebab yang lain yang orang itu wajib bayar mahar. Sehingga Pak, mahar itu bukan hanya harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya, enggak harus. Terkadang antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain. Karena sebab tadi misalkan masalah tafwidhu bud'in. Atau ya jadi mahar itu seperti itu. Jadi mahar itu harta yang wajib dibayarkan karena sebab adanya pernikahan, suami istri berarti, atau karena waktu syubhah. Bukan pernikahan, tapi karena ada hubungan intim. Yang mana hubungan intim istrinya masih di masa iddah sehingga wajib bayar mahar. Kemudian yang ketiga atau ketiga tafwidhu bud'in, menyanyiakan halalnya hubungan intim yang sudah dihalalkan. Setelah itu menjadi sia-sia gara-gara adanya paksaan seperti itu. Ya paham ya? Bisa dipahami ya? Ini kita ngulang loh, ini bukan pelajaran baru ini. Ini cuma ngulang gitu. Kemudian kalimat ma itu apa? Barang atau benda. Jadi benda itu nanti tadi kita sebutkan tidak ada batasan maksimal berapa, minimal berapa, atau bisa manfaat. Jadi misalkan, jadi mahar itu umum, apa saja bisa dijual belikan, itu bisa. Maka bisa misalkan maharnya itu manfaat, misalkan saya nikahi kamu dengan mahar ngecat rumah kamu semuanya gitu. Boleh, manfaatkan itu kayak jasa. Atau misalkan saya nikahi kamu, atau misalkan walinya mengatakan kamu saya nikahkan dengan putri saya dengan mahar kamu mengajari istri saya sampai bisa membaca kitab bahasa Arab. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Berarti ketika saya sudah menikah dengan istri saya wajib ngajari bahasa Arab sampai istri saya bisa. Kalau nggak ngajari, itu masuk utang. Itu dinamakan dengan utang. Jadi mahar itu harus dibayar. Maka itu mahar itu nggak ada maksimal. Mungkin maharnya misalkan nikah yang dulu kita sebutkan, misalkan nikah itu kan yang hadirkan wali, suami, 2 saksi. Berarti kan cuma 4 orang yang datang. 4 orang ini kumpul di warung Lamongan misalkan ya. Setelah itu walinya mengatakan kamu nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 1 ayam geprek misalkan. Boleh nggak? Cuma 1 ayam geprek kan itu. Boleh. Karena mahar itu nggak ada batasan minimal dan maksimal. Selama apa? Selama itu bisa dijadikan untuk alat jual beli, itu boleh. Ya bisa dipahami ya, paham ya? Pertanyaan sekarang, ini sudah kita bahas semua pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Kalau maharnya sesuatu yang haram boleh nggak? Contohnya misalkan saya ditanya sama ada orang tanya, ya misalkan gini, dia itu punya foto atau punya gambar lukisan dari seorang pelukis terkenal. Saya ditanya, ada seorang jamaah tanya, jadi bapaknya itu punya lukisan terkenal, itu harganya miliaran. Lukisan itu harganya miliaran, dan lukisannya jelas, itu lukisan ada wajahnya. Boleh nggak dijual belikan lukisan itu? Boleh nggak dijual belikan?
Tidak dibolehkan, hukumnya haram. Karena itu barang haram. Kecuali kalau tidak ada wajah. Sekarang pertanyaan, kalau lukisan yang harganya miliaran ini dijadikan mahar, boleh nggak? Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar lukisan yang dilukis sama si ini. Yang itu kalau dijual di pasaran harganya 2 miliar misalkan. Atau misalkan orangnya itu dia raja dangdut misalkan ya. Dia punya gitar, top sekali lah gitar itu, harganya miliaran gitarnya itu. Kemudian mengatakan, kamu saya nikahkan dengan putri saya dengan mahar gitar yang ini. Pertanyaan saya tanya sekarang, atau misalkan maharnya khomer, atau maharnya babi, atau apa sajalah itu, sesuatu yang haram, barang haram gitu. Pertanyaan sekarang, nikahnya sah nggak? Nikahnya sah? Nikahnya khomer 1 drigen misalkan, sah nggak? Sah. Terus kapan dibayar? Kapan bayarnya itu? Maka tidak boleh dibayar dengan mahar itu. Yaitu maharnya batal, cuma tetap akad pernikahannya sah. Terus bagaimana cara dia bayar? Dia membayar mahar mithl. Apa itu mahar mithl itu? Mahar sepadan wanita itu. Wanita kayak gitu itu kalau di kampung kita itu berapa sih biasanya itu? Seperangkat alat sholat, misalkan sama cincin, sama ini misalkan 1 gram misalkan. Itu namanya mahar mithl. Sehingga apa? Sehingga mahar itu kalau sesuatu yang haram batal maharnya. Maharnya haram, tidak boleh dibayarkan, cuma pernikahannya tetap sah. Itu yang dulu saya pernah sebutkan. Ini bedanya antara akad nikah dengan akad jual beli. Bedanya akad nikah dengan akad jual beli. Bedanya apa? Kalau akad nikah itu dinamakan dengan muawadhah ghairu mahdhah. Yaitu muawadhah. Muawadhah itu saling tukar menukar keuntungan, saling menguntungkan lah itu. Itu namanya akad muawadhah. Jadi akad itu tukar menukar barang. Saya memberikan barang kepada seseorang itu, akadnya bisa muawadhah, bisa tabarruk, bisa tawthiqah, bisa musyarakat, itu macam-macam kalau fikih jual beli. Misalkan gini, saya memberikan barang kepada seseorang, tak kasih hadiah. Hadiah. Itu namanya akadnya akad tabarruk. Tabarruk itu apa? Saya mengharapkan sosial. Kalau saya jual beli, saya jual barang ini, saya mendapatkan uang 5.000 misalkan. Maka itu akadnya muawadhah, karena tukar menukar manfaat. Saya dapat uang, dia dapat barang. Kalau jual beli, barang yang dijual belikan harus barang yang halal. Barang haram tidak bisa jual belikan. Tetapi kalau akad nikah, barang haram bisa dijadikan sebagai akad. Mahar dalam akad cuma batal. Maksudnya batal itu maharnya. Sehingga maharnya tidak boleh dibayar, cuma harus membayar mahar yang sepadan, dinamakan dengan mahar mithl. Gimana? Tegamar paham ya? Ini pelajaran kemarin. Ini pelajaran semuanya pelajaran kemarin. Sekarang kita masuk. Jadi masih ada 3 bab, ada 3 pembahasan lah. Nanti kita sebutkan secara ringkas. Mahar itu menjadi wajib kapan? Yaitu penetapan mahar. Jadi mahar itu penetapannya kayak apa? Berapa yang ditetapkan dan bagaimana cara menetapkan? Maka penetapan mahar itu 1 dari 3. Nah, sekarang kita membahas mahar itu menetapkan atau tetapnya mahar itu dengan cara apa? Jadi mahar itu ditetapkan dengan cara apa? Mahar itu ditetapkan dengan 1 dari 3 cara. Mahar itu bisa ditetapkan dengan 1 dari 3 cara. Yang pertama, ayyafrodohu zauju. Suami
menetapkan saya mau nikahi kamu dengan mahar sekian, yaitu saya bisa bayarnya dengan harga sekian. Istrinya belum berhitung, enggak, misalkan maharnya berapa, maharnya misalkan 100 juta, tawar menawar, enggak bisa, saya enggak, uang segitu saya enggak punya. Gimana kalau kamu saya nikahi dengan mahar misalkan 50 juta, tawar menawar lagi, istrinya mengatakan enggak, saya enggak mau kalau segitu. Kalau 55 terus sampai sepakat mereka berdua. Sehingga apa? Ribut dalam menetapkan mahar itu nggak apa-apa gitu. Misalkan si wanita atau keluarga wanita mengatakan nikah dengan putri saya karena putri saya itu misalkan pramugari atau S3, profesor, dekan di misalkan di universitas, atau karena dia itu direktur rumah sakit atau yang lainnya. Ini putri saya, harganya sertifikat rumah, kemudian BPKB mobil, sama rumah 2 lantai. Ribut, ribut tawar menawar misalkan itu. Boleh nggak seperti itu? Nggak apa-apa gitu loh. Karena ini kayak jual beli, tawar menawar gitu loh. Ya, dan itu nggak ada masalah. Boleh seperti itu, nggak ada masalah gitu loh. Jangan wes terserah sajalah gitu loh. Nggak bisa terserah itu. Karena ini kayak jual beli. Kayak jual beli itu kan orang mau nawar biasa kan itu. Tawar menawar itu kan biasa kan. Lobby-lobbyan harga kan. Kamu mau asang barang ini berapa? Misalnya saya mau jual mobil, saya mau jual 200 juta. Oh enggak, ini karena barangnya kayak gini. Nah, ini harganya saya maunya 150. Tawar menawar lagi kan itu. Bisa difahami ya? Paham ya? Misalkan, oh iya harganya misalkan tadi sertifikat ini. Iya, tapi itu kalau tingginya misalkan 180 cm. Karena tingginya cuma 160, turunnya 50 juta ini gitu loh. Bisa nggak seperti, nggak apa-apa, tawar menawar itu nggak ada masalah, itu nggak aib. Ya, walaupun di kita itu kayak aib sekali, itu kayak barang saja. Ya memang ini kayak jual beli. Ini kan kayak jual beli, ada akad jual beli, namanya mu'awadhah. Saya bayar uang, saya mendapatkan manfaatnya kan itu. Kalau keduanya sudah sepakat, suami pokoknya mau nikahi istri tersebut dengan mahar misalkan 50 juta. Istrinya sudah sepakat, iya. Nanti disebutkan ini dalam akad. Sehingga walinya mengatakan zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka ibnati fulana bimahri misalkan khamsina milyun rupiah, 50 juta rupiah. Kemudian suaminya mengatakan qabiltu. Berarti kan sudah ditetapkan dari awal semuanya sudah sepakat. Maka kalau sudah sepakat harus dibayar. Mahar ini harus dibayar, tidak bisa suaminya mangkir, nggak bisa. Harus dibayar. Berarti apa? Berarti kalau sudah sepakati bersama enak. Kalau sudah disepakati bersama enak, berarti maharnya sudah jelas sekian. Tinggal nanti perempuannya menuntut itu harus dibayarkan sebelum berhubungan intim malam pertama, atau perempuannya wis nggak apa-apa lah dibayar selama setahun, nanti setiap bulan bayarnya sekian, berarti dikredit. Boleh nggak bayar mahar kredit itu? Ya apa-apa gitu loh, dikredit kalau memang istrinya mau. Ya paham ya? Waduh, istri kayak motor saja kan gitu loh. Ya memang seperti itu, masa itu boleh, karena ini memang akadnya itu kayak akad jual beli gitu loh. Ya, misalkan diutang, misalkan nanti kalau tanah saya laku baru saya bayar, misalkan, nggak apa-apa. Tapi kalau perempuannya mengatakan nggak bisa, pokoknya kalau belum bayar 50 juta saya tidak mau malam pertama, boleh. Boleh sampai suaminya membayar. Ya paham ya? Jadi yang penting apa? Sudah jelas ini mahar yang harus dibayarkan kepada istri itu sekian. Berarti harus membayar sekian. Ini yang pertama. Kalau yang pertama nggak terjadi, nikah tidak disebutkan mahar dan sok-sokan, maksudnya sok-sok nggak butuh duit. Istrinya ditanya maharnya berapa, wes terserah mas saja lah gitu. Akhirnya masanya suaminya santai aja lah itu, seperangkat alat sholat dan yang lainnya itu. Jadi sok-sokan lah, padahal pengen ngomong juga, pengen ngomong tapi aduh malu lah saya ngomong duit kan gitu loh. Padahal itu hak anda, hak seorang wanita itu harus ngomong, dan itu haknya gitu loh. Misalkan kalau ini nggak terjadi, misalkan sampai nikah nggak terjadi penyebutan mahar. Sekarang saya tanya, ini dulu pernah saya bahas juga. Kalau nikah qadarullah si wali tidak menyebutkan mahar sampai qabiltu. Misalkan zawajtuka wa angkahtuka makhtubati ibnati fulana. Suaminya langsung mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha. Selesai.
Berarti apa? Tidak disebutkan maharnya berapa. Saya nikahkan kamu dengan putri saya, namanya ini. Suaminya langsung mengatakan, ya saya terima pernikahannya. Pertanyaan, nikah tidak disebutkan mahar sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena penyebutan mahar bukan rukun dalam pernikahan. Hukumnya sunnah. Sunnah itu disebut. Kalau nggak disebut, nikahnya sah. Nikahnya sah. Tapi apakah nikahnya sah itu maksudnya, ya berarti kan nggak ada mahar. Berarti kan suami bebas dari mahar. Nggak bisa. Harus dibayar. Mahar itu harus. Nah, kalau tidak disebutkan mahar di awal, terus bagaimana caranya? Caranya nanti kalau terjadi keributan, suaminya tak kasih ini, kamu tak kasih seperangkat alat sholat. Perempuannya marah, nggak bisa, harus saya minta cincin. Lah kenapa dari awal nggak ditetapkan? Akhirnya terjadi keributan. Faham ya masa kasusnya ya? Jadi awal-awal sok-sok suci semua, sok nggak butuh duit semua misalkan itu. Wes yang penting nikah, wes mau kasih berapapun, nggak apa-apa lah saya itu. Ketika selesai nikah, ini kamu tak kasih seperangkat alat sholat. Lo kok cuma ini kan gitu? Lah kamu kan terserah kan gitu loh. Ya kamu tak kasih ini, nggak mau. Saya pokoknya minta cincin, saya minta anting-anting, saya minta gelang, saya minta motor, minta ini pokoknya itu. Nah kenapa nggak disebutkan di awal? Akhirnya terjadi keributan. Nah kalau terjadi keributan, suami yang ngotot, istri yang ngotot, maka nanti lapor pengadilan. Pengadilan yang menetapkan, oh ini kasus seperti ini, berarti kamu wahai laki-laki bayarnya 10 juta. Perempuan tidak boleh minta lagi. Ini keputusan pengadilan 10 juta. Maka berarti semuanya harus tunduk pengadilan. Ya, harus tunduk pengadilan. Berarti suami bayar 10 juta. Mau istri ridho maupun tidak. Kenapa? Karena sudah diputuskan sama pengadilan. Ya, paham ya? Tergambar ya? Paham? Nah sekarang kalau dua-duanya nggak ada keridhaan kedua belah pihak, nggak ada kesepakatan dari awal. Yang kedua, hakim tidak memutuskan. Qadrullah meninggal dunia suaminya misalkan. Atau qadrullah sudah berhubungan intim. Contohnya misalnya ini kasus ya. Dan kasus seperti ini sebenarnya ada banyak mungkin seperti ini. Cuma kan terkadang karena kita nggak belajar fikihnya, terus kita anggap kayak angin lalu. Padahal itu ada fikihnya semua itu. Misalnya gini, orang nikah dari awal nggak ditetapkan mahar. Sampai akhirnya malam pertama terjadi hubungan intim. Setelah besoknya baru istrinya nagih, mas maharnya mana gitu. Lah mahar apa? Kan kamu nggak minta mahar kan gitu. Oh nggak bisa, saya tetap harus minta mahar lah. Saya pengen punya cincin dan yang lainnya kan gitu. Nah terus kalau bagaimana kalau seperti ini? Ini sudah terjadi hubungan intim. Kalau sudah terjadi hubungan intim, maka maharnya mahar misal, nggak ada lagi tawar-tawar. Yaitu maksudnya apa? Kalau ini tidak ditetapkan bersama, kedua belah pihak nggak sepakat, atau belum ada kesepakatan misalnya, atau hakim tidak memutuskan, maka yang ketiga, jika terjadi hubungan intim di antara keduanya, maka suami harus bayar mahar misal. Faham ya mahar misal ya? Maksudnya mahar misal itu mahar sepadan dengan wanita itu. Wanita itu dengan karakter seperti itu, dengan visi seperti itu, di kita itu harganya berapa lah itu. Dengan lahir dari keluarga seperti itu berapa? Itu namanya mahar misal. Atau yang ketiga, mahar misal itu ditetapkan karena salah satu dari dua orang itu meninggal. Pernah terjadi zamannya seorang sahabat. Ada seorang sahabat, dia ditanya sama seseorang, wahai sahabat, saya punya kasus, yaitu kasus dia, seorang wanita. Datang seorang wanita mengadukan kepada dia. Wanita itu mengatakan, saya dinikahi sama suami saya. Setelah akad nikah, yaitu belum tetapkan juga maharnya berapa. Setelah akad nikah terjadi, suami saya meninggal. Belum ditetapkan maharnya berapa. Suami saya meninggal dunia dan belum berhubungan intim. Yaitu meninggal dunia, belum berhubungan intim. Yang kedua, belum ditetapkan maharnya berapa. Setelah itu tanya sama sahabat wanita, terus saya itu berhak mendapatkan mahar atau tidak? Saya berhak mendapatkan mahar atau tidak? Kalau mendapatkan warisan dapat nggak? Dapat. Dengan sekedar akad dapat warisan. Warisannya istri. Kalau dia tidak punya anak, suami yang meninggal tidak punya anak, ya berarti dapat 1/4. Tapi kalau suami yang meninggal punya anak, berarti dapatnya 1/8. Baik anaknya itu dari perempuan itu atau anak dari istri yang lain. Paham ya? Misalkan gini,
Ada seseorang misalkan ada seseorang lah, dia sudah tua renta, dia punya anak banyak. Istrinya meninggal. Akhirnya orang tua ini menikah dengan seorang gadis umur 14 tahun misalkan itu. Padahal dia umurnya 80 tahun misalkan itu. Setelah nikah, kemudian setelah selesai dia ngos-ngosan itu, akhirnya jatuh serangan jantung, mati. Belum berhubungan intim, belum apa-apa ini. Baru akad tok, setelah itu mati bapak tua ini. Pertanyaan, ini si perempuan dapat warisan nggak? Dapat, otomatis dapat. Karena dengan akad nikah sah, dapat warisan. Pertanyaan, lah kalau mahar? Belum berhubungan intim ini. Dan qadarullah nikahnya nggak disebut maharnya berapa. Dapat mahar nggak? Dapat mahar. Dengan meninggal salah satu di antara keduanya, maka perempuan itu wajib mendapatkan mahar. Kalau yang meninggalnya suami, berarti harta suami diambil untuk membayar mahar dulu kepada istri, karena itu hartanya istri. Kalau yang meninggal istrinya, maka suaminya membayar kepada istri yang meninggal, nanti uangnya diwaris. Tergambar nggak, paham nggak ini? Misalkan ini, saya menikah dengan seorang wanita, kemudian setelah akad nikah, tabrakan, misalnya kecelakaan, qadarullah pulang pakai iring-iring mobil nikah itu tabrakan jedier, istri saya meninggal. Nah istri saya meninggal, saya bayar mahar nggak itu? Tetap bayar mahar. Saya bayarkan kepada istri yang meninggal, nanti istri meninggal itu dia punya ahli waris, termasuk saya sendiri. Kalau istri saya punya anak, berarti saya mendapatkan 1/8 dari harta yang saya bayarkan mahar itu. Tapi kalau istri saya itu nggak punya anak, berarti saya dapat setengah, saya dapat 1/4 kalau dia punya anak, karena laki-laki. Kalau istri saya nggak punya anak, berarti saya dapat setengah. Ya paham ya? Jadi salah satu meninggal dunia, yang meninggal mau suaminya, mau istrinya, tetap mahar itu ada. Kalau tidak ditetapkan dari awal, berarti maharnya itu namanya mahar mithl. Mahar mithl. Nah, jadi intinya cara menetapkan mahar itu ada 1 dari 3 cara ini. Yang terbaik yang pertama. Kalau terbaik itu yang pertama, yaitu kalau bisa seperti itu. Jadi sebelum kita itu nikah, ngotot-ngototan dulu masalah mahar itu nggak apa-apa. Sampai tengkar, sampai ribut. Setelah itu bisa sepakat maharnya berapa, yaitu lebih baik. Lebih baik. Tapi apakah harus dibayar sekarang? Terserah istri. Ya saya paham ya. Jadi misalkan maharnya berapa? Maharnya misalkan 50 juta. Apakah uang 50 juta itu harus di tempat akad atau tidak? Itu enggak harus. Cuma kapan bayarnya itu? Kalau memang istrinya itu meminta sebelum berhubungan intim harus bayar dulu tunai, lunas maharnya, maka berarti suami harus bayar dulu. Tapi kalau istri mengatakan nggak apa-apa lah kalau kamu belum mampu mahar saya, maka kamu bayarnya nanti kredit, nggak apa-apa di kredit. Karena kalau di Indonesia itu memang Masya Allah, nikah itu murah. Kalau orang Arab itu ngomong, orang Indonesia itu nikah modal dengkul. Modal kolor orang nikah itu, nggak modal sama sekali kan itu. Orang kalau di negara Arab itu nikah itu modalnya besar sekali gitu. Nggak mudah itu. Yang paling murah itu kata teman-teman saya itu, nikah orang Arab yang paling murah itu di Yaman. Yaman itu paling murah, maka itu banyak orang Saudi kalau nikah ke Yaman. Murahnya di Yaman itu minimal 50 juta minimal, bahkan nadornya saja sudah bayar, nadornya bayar, nanti nikahnya bayar, malimahnya Masya Allah lah itu. Sehingga banyak orang-orang Indonesia yang di sana yang kaya-kaya itu KBRI, yang kerja di KBRI itu banyak nikah sama orang Arab. Yang penting apa? Di sana itu yang penting duit. Wajah itu nggak penting, mau laki-lakinya wajahnya rusak seperti apapun nggak apa, yang penting punya duit di sana itu. Lah kalau di Saudi yang penting duitnya gede. Karena kalau Saudi itu orang wanita itu maharnya tinggi sekali. Walaupun sudah diingatkan oleh para ulama-ulama Saudi, wanita terbaik itu wanita yang maharnya paling mudah. Tapi di Saudi nggak bisa seperti itu. Di Saudi nggak bisa seperti itu. Sampai akhirnya kan banyak orang nggak bisa nikah di Saudi. Para wanita-wanita pun banyak nggak dinikahi. Kenapa? Karena maharnya mahal. Maharnya mahal. Maka itu orang Saudi kalau mau menikah, mereka biasanya keluar negeri. Ke Yaman, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia murah sekali kan itu. Itu murah sekali, modalnya cuma seperangkat alat sholat kan itu. Jadi kan murahnya kan luar biasa di Indonesia itu. Akhirnya karena mahar itu murah, sehingga ya istilahnya apa? Kayak perempuan itu kayak jual murah gitu masa itu. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak muamalah sama perempuan itu kayak ya istilahnya itu murah kan gitu loh. Gampang saya ceraikan, saya nggak rugi kan gitu. Nah kalau saya nikahi, misalkan saya nikahi sama istri, maharnya 100 juta, saya cerai, waduh 100 juta besar, rugi saya kan itu. Akhirnya apa, istrinya kan dijaga kan, karena mahal kan, istri saya mahal ini istri saya miliaran kan itu, berarti mahal istri saya kan, harus saya jaga kan itu.
Nah, jadi seperti itu maksudnya itu ketika di Indonesia itu murah seperti ini, sampai terkadang malah yang biayai perempuannya lagi, masya Allah itu. Sudah nikah yang biayai keluarga istrinya kan, masya Allah kan ini. Di Indonesia itu murahnya seperti itu. Sehingga seakan-akan muamalah sama perempuan itu dianggap biasa. Kenapa? Karena murah, kayak dianggap murahan lah gitu. Nah, jadi kayak perempuan itu nggak dijaga. Kenapa? Karena memang murah. Maka itu ngotot-ngototan di awal itu nggak ada masalah. Ribut di awal dalam menetapkan mahar itu lebih baik daripada nanti ributnya setelah menikah. Ya, sekarang kita baca lagi ucapan penulis tadi. Mana sih? Penulis mengatakan di sini, coba buka bukunya. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah, disunahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad pernikahan. Tadi saya katakan itu hukumnya sunnah. Kalau nggak disebutkan bagaimana? Nggak disebutkan tetap nikahnya sah. Wa illam yusamma, kalau nggak disebutkan sohal akdu, tetap nikahnya itu sah. Terus bayarnya apa kalau nggak disebutkan? Bayarnya ya mahar mithal, kecuali kalau pengadilan yang menetapkan, maka pengadilan nanti yang menetapkan berapa nominalnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa wajibal mahru bi thalathati asya, dan mahar wajib dibayar dengan satu dari 3 cara. Yang pertama, ayyafridahu zauju ala nafsi, suami menetapkan saya mau bisanya bayar sekian. Setelah itu wanitanya meridhoi. Kalau perempuannya meridhoi sah. Kalau perempuannya meridhoi sah. Tapi kalau perempuannya tidak meridhoi nggak bisa. Ini yang pertama. Au yafridhul hakimu. Artinya yang kedua, jika pengadilan menetapkan. Pengadilan menetapkan. Maharnya sekian. Terjadi keributan, setelah itu pengadilan menetapkan, maka wajib membayar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pengadilan. Artinya yang kedua, au yadkhulu biha, atau terjadi hubungan intim. Atau kita tambahkan satu lagi, terjadi hubungan intim atau meninggal salah satu di antara keduanya. Yaitu kita katakan berarti au yadkhula biha au mata ahadu zaujaini, atau meninggal salah satu di antara keduanya. Kalau seperti ini, yaitu kalau terjadi hubungan intim, belum ditetapkan maharnya berapa, atau salah satu di antara keduanya meninggal dunia, belum ditetapkan maharnya berapa, maka berarti kembali kepada mahar mithal, yaitu maharnya mahar mithal. Pertanyaan, kalau seandainya seorang wanita mengatakan kepada wali, karena sudah ngebet pengen nikah sama laki-laki itu, akhirnya misalkan gini, dua orang pacaran, ya saya sudah saling mencintai lah misalkan itu, tapi suaminya orang miskin, laki-lakinya orang miskin, dia menikah belum bisa. Akhirnya perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, walinya, Pak, nikahkan saya dengan orang itu tanpa mahar, nikahkan saya dengan anak itu tanpa mahar. Ya sudah. Akhirnya bapaknya mengatakan di dalam akad nikah tidak menyebutkan mahar atau meniadakan, kamu saya nikahkan dengan putri saya tanpa mahar, atau tidak disebutkan kamu saya nikahkan dengan putri saya, itu saja. Jadi menikahkan perempuan tanpa menyebutkan mahar atau meniadakan mahar. Paham ya maksudnya? Jadi misalkan nih, kamu saya nikahkan dengan putri saya, tidak menyebutkan maharnya berapa, atau kamu saya nikahkan dengan putri saya tanpa mahar. Suaminya mengatakan, ya saya terima nikahnya. Nah, berarti sahkan pernikahannya itu. Pertanyaan, lah suaminya bayar mahar nggak? Perempuan sudah menggugurkan kewajiban dia lah itu, hak dia. Saya mau dinikahi, nggak usah pakai mahar pun nggak apa-apa lah. Berarti nikah tanpa mahar, tanpa perempuan itu minta mahar. Sampai akad terjadi dan ya akadnya seperti itu tanpa ada mahar. Pertanyaan, kalau terjadi pernikahan suaminya bayar mahar nggak? Bayar. Dengan cara apa? Dengan cara berhubungan intim yang ketiga berarti. Maksudnya ketiga itu berhubungan intim atau meninggal salah satu di antara kedua. Gimana, paham ya? Walaupun dalam akad nikah si perempuan meniadakan haknya, sampai bapaknya mengatakan kamu saya nikahkan dengan putri saya tanpa mahar, terjadi akad selesai,
dan tidak disebutkan, maksudnya tidak disebutkan mahar atau dia tiadakan, maka wajib bayar mahar enggak? Tidak wajib selama tidak ada masuk yang ketiga. Kecuali kalau sudah berhubungan intim, wajib. Wajibnya kenapa? Karena hubungan intimnya. Wajibnya karena hubungan intim. Berapa maharnya? Maharnya namanya mahar mithl. Walaupun perempuan awalnya tidak mau, tapi tidak bisa. Namanya nikah itu nggak bisa tanpa mahar. Kapan itu? Kalau sudah terjadi hubungan intim atau meninggal dunia salah satu dari keduanya. Kalau dia itu kok istrinya misalkan meninggal dunia, tadi wanita seperti ini misalkan, wanita seperti ini tadi, misalkan, jadi ini wanita, misalkan seorang wanita ini dicerai setelah itu. Nanti ini pembahasan lain aja lah, nggak usah. Terjadi perceraian sebelum, nanti aja ini nggak usah lah. Ini nanti masuk perjalanan lebih rumit lagi. Udah bisa dipahami ya, Jadi maksudnya itu kewajiban atau cara menetapkan mahar itu dengan cara satu dari 3 cara. Kemudian setelah itu penulis mengatakan walaysa li aqalli shadaq wala li aktsari haddun, tidak ada batasan di dalam mahar. Mahar itu bisa banyak, bisa sedikit, itu bebas. Itu kalau ditetapkan di awal. Tapi kalau nggak ditetapkan di awal, maka kembalinya ke mahar mithl. Misalkan gini, kita sudah tetapkan dari awal maharnya berapa? Seperangkat alat sholat saja. Tidak ada cincin, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Sah nggak? Sah jika terjadi kesepakatan di awal. Tapi kalau tidak ada ketetapan di awal, keduanya nggak sepakat, maka nanti kembalinya ke mahar mithl, yaitu mahar standarisasi wanita di situ itu berapa? Itu namanya mahar mithl. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin, boleh menikah itu dengan sebuah manfaat. Seperti misalkan ada seorang sahabat, ini nanti menunjukkan bahwa mahar itu nggak bisa gugur, mahar itu tidak bisa lepas. Ada seorang sahabat, jadi ada ceritanya gini, menikah tanpa mahar itu boleh hanya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah nikah tanpa mahar, pernah Rasulullah, dan itu hanya Rasulullah. Oleh itu seorang wanita yang menghibahkan dirinya sendiri itu hanya khusus Nabi Muhammad. Jadi ceritanya ini, ada seorang wanita datang ke Rasulullah, pengen menghibahkan dirinya. Jadi dirinya mau dihibahkan untuk Rasulullah. Rasulullah melihat wanita itu, tapi Rasulullah nggak tertarik. Setelah itu Rasulullah biarkan. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang masih muda, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau anda nggak tertarik dengan wanita ini, sudah saya nikahi saja wanita ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kamu punya harta apa? Maka sahabat ini katanya, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa. Coba kamu pulang ke rumah, cari ada harta apa yang bisa kamu bayarkan. Dia cari, nggak ketemu. Setelah itu datang Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada, kecuali bajunya saya pakai. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana baju cuma satu? Kalau berikan kepada istri kamu, terus kamu pakai apa? Keluar rumah kan itu. Coba cari lagi itu. Setelah itu sampai Rasulullah mengatakan, sudah, walaupun cuma cincin besi, kamu punya cincin nggak itu? Nggak ada ya Rasulullah. Akhirnya setelah itu kembali, nggak ada apa-apa ya Rasulullah, nggak ada yang bisa saya bayarkan untuk mahar gitu. Maka Rasulullah mengatakan, kamu punya hafalan Quran berapa? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, kamu saya nikahkan dengan perempuan ini dengan hafalan Quran yang kamu miliki. Maksudnya di sini apa? Manfaat dia itu nanti akan mengajarkan Al-Quran itu kepada istrinya. Berarti menunjukkan apa? Mahar itu harus. Tidak bisa namanya orang nikah sampai terjadi hubungan intim di mana suami tidak bayar mahar, itu nggak mungkin. Tidak sah. Kenapa? Karena mahar itu ibaratnya kayak jual beli. Jual beli, saya harus membayar walaupun sedikit lah bayaran itu, walaupun sedikit, tapi harus ada. Kalau tidak ada jual beli, maka tidak boleh. Nah itu ketika ada pernikahan tidak disebutkan mahar di awal tidak disebutkan mahar, atau perempuan menyediakan mahar sampai terjadi hubungan intim, maka suami harus membayar. Bayarnya mahar mithl, sehingga tidak mungkin terjadi hubungan intim suami istri di mana suami tidak membayar mahar, itu nggak mungkin. Ya paham ya? Walaupun istri nggak mau, misalkan mengatakan, mas saya nggak mau lah, itu nggak bisa, karena terjadi hubungan intim. Tidak bisa, namanya suami laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa membayar mahar, itu nggak bisa dalam agama kita. Harus. Nah itu walaupun nikahnya itu nikah tafwid tadi itu tanpa menyebutkan mahar, maka tetap dia itu harus membayar maharnya. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya, pembahasan yang terakhir, wa yasqutu bitolaqi qabla dukhuli nisful mahri. Jadi mahar ini, beliau mengatakan, ketika terjadi perceraian sebelum hubungan intim,
maka perempuan itu hanya mendapatkan setengah mahar. Ini nanti ada kasus lain ya, jam berapa ini? Jadi masalah gini, perempuan itu mendapatkan mahar penuh atau tidak? Perempuan itu mendapatkan mahar penuh atau tidak? Maka ada kalanya wanita itu mendapatkan mahar secara penuh. Kapan itu? Tadi kalau seandainya sampai terjadi hubungan intim atau salah satu di antara keduanya meninggal dunia, maka terjadi seperti ini, maka maharnya full. Maka maharnya full. Jadi maharnya itu full, perempuan mendapatkan mahar secara full jika terjadi hubungan intim atau salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Sekarang pertanyaan. Ini yang pertama, ini kasus yang pertama. Yang kedua, ini tak sebutkan dulu aja nanti contoh-contohnya nanti. Yang kedua, si perempuan mendapatkan setengah mahar. Ditetapkan maharnya misalkan 100 juta, dia dapat cuma setengah. Kapan itu? Jika terjadi perceraian sebelum hubungan intim. Misalkan sudah kita tetapkan, laki-laki sudah mengatakan dalam akad, kamu saya nikahkan dengan putri saya dengan mahar 100 juta. Oke, qabil tu nikah, haha, selesai. Subhanallah, itu sebelum hubungan intim terjadi keributan antara dua keluarga ini. Sampai akhirnya suami menceraikan istrinya sebelum hubungan intim. Pertanyaan sekarang, perempuan ini mendapatkan berapa mahar? Dapat setengah. Dapat setengah, dia tidak bisa mendapatkan full. Tidak bisa mendapatkan full. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan mahar sama sekali. Tidak mendapatkan mahar sama sekali jika terjadi fashun nikah sebelum hubungan intim. Fashun nikah itu apa? Dulu pernah saya sebutkan juga itu. Namanya fashun nikah. Pembatalan nikah. Pembatalan nikah itu bukan cerai. Beda, kalau cerai itu dari suami. Pembatalan nikah itu dari pengadilan. Maksudnya apa? Jika pernikahannya itu batal. Batalnya kenapa? Karena rukunnya hilang. Seperti misalkan, karena ada cacat. Rupanya suaminya itu ketika nikah selesai, rupanya suaminya itu nggak ada kemaluannya, misalkan itu. Batal. Kan batal itu kan, itu seperti kan membatalkan. Atau rupanya perempuannya itu punya penyakit kusta. Batal, ini kan sudah kita sebutkan itu. Atau salah satu dari keduanya murtad. Misalkan suami istri tadi setelah akad selesai langsung suaminya murtad, keluar dari Islam misalkan, nah, batal. Atau gila misalkan, salah satu dari keduanya gila setelah itu, maka itu namanya fashun nikah. Kalau ada fashun nikah sebelum hubungan intim, maka berarti istri tidak mendapatkan mahar sama sekali. Bisa difahami ya, tergambar ya. Jadi mahar yang harus dibayarkan suami itu berapa? Maka ada 3 kondisi. Yang pertama, istri mendapatkan semua mahar yang telah disepakati, atau mahar misal, itu mendapatkan full setengahnya. Kapan itu? Setelah terjadi hubungan intim, atau hubungan intim itu walaupun cuma sekali, atau salah satu di antara keduanya meninggal dunia. Yang kedua, istri mendapatkan setengah mahar jika terjadi perceraian sebelum berhubungan intim, yaitu sebelum malam pertama. Setelah akad nikah terjadi keributan sampai istrinya dicerai, maka istri cuma mendapatkan setengah. Yang ketiga, jika terjadi fashun nikah sebelum hubungan intim di malam pertama, maka perempuan tidak mendapatkan mahar. Pertanyaan sekarang, ini masalah juga. Kalau seandainya hubungan intimnya itu haram, misalkan berhubungan ketika istrinya itu sedang haid, misalkan malam pertama istrinya sedang haid, kemudian terjadi hubungan, kan hukumnya haram. Setelah itu besoknya terjadi keributan sampai terjadi perceraian. Pertanyaan, wanita ini mendapatkan mahar full atau tidak? Hubungan intimnya haram. Hubungan intimnya haram. Terjadi full nggak seperti ini? Kata para ulama mengatakan full, walaupun dengan cara yang haram. Walaupun dengan hubungan intimnya itu dengan cara yang haram, maka mahar itu tetap ada, yaitu dia mendapatkan mahar secara full.
Ini contoh lagi cerita ya misalkan. Kalau seandainya ada seorang wanita dipaksa sama bapaknya untuk menikah, padahal perempuan itu nggak mau. Sampai terjadi pernikahan, setelah itu perempuan itu bunuh diri sebelum hubungan intim. Pertanyaan, ini matinya bunuh diri gitu. Matinya itu bunuh diri. Pertanyaan, wanita itu tetap mendapatkan mahar full atau tidak? Kalau tadi kan sebab yang menjadikan wanita mendapatkan full itu karena terjadi hubungan intim, halal maupun haram kan itu. Saya kata tadi halal maupun haram. Atau yang kedua, terjadi kematian. Nah, pertanyaan, kalau bunuh diri, saking stresnya wanita itu tidak mau disentuh sama laki-laki itu, mending dia bunuh diri. Pertanyaan, wanita itu mendapatkan mahar full atau tidak? Dapat secara full. Sebagian ulama nanti mengatakan, tapi sebagian mengatakan enggak, batal. Yaitu dalam mazhab saja khilaf. Dalam mazhab Syafi'iyah khilaf. Tapi yang masyhur, kalau yang pendapat yang masyhur, nanti dibedakan antara perempuan itu wanita merdeka atau wanita itu budak. Kalau wanita merdeka yang bunuh diri sebelum hubungan intim, maka maharnya batal. Tapi kalau perempuan itu budak bunuh diri, atau seorang budak dibunuh sama tuannya, misalkan tuannya membunuh, maka maharnya tetap ada. Yaitu tetap tuannya bayar mahar. Atau suaminya yang dia menikah dengan budak, yang budaknya bunuh diri sebelum hubungan intim, maka tetap maharnya ada. Itu yang mu'tamad dalam mazhab. Yang mu'tamad dibedakan antara wanita itu merdeka atau wanita itu budak. Berarti kalau di kita misalkan wanita merdeka di kita itu, misalkan seorang wanita dipaksa nikah sama orang tua, perempuan itu nggak mau. Setelah itu perempuan itu bunuh diri sebelum hubungan intim sama suaminya. Pertanyaan, perempuan itu mendapatkan mahar atau tidak? Ayo, barusan kita sebutkan tadi. Ini perempuan merdeka ini, wanita merdeka. Jadi kita kan wanita merdeka semua, nggak ada budak sekarang di kita ini. Berarti kalau dia itu wanita merdeka, bunuh diri sebelum berhubungan intim dengan suaminya. Pertanyaan, suaminya bayar mahar nggak? Bayar mahar nggak? Nggak bayar. Yang bayar itu kalau perempuannya budak. Kalau perempuannya itu merdeka tidak bayar mahar. Paham nggak? Jangan kebalik. Jangan dibalik. Jadi perempuan merdeka yang dia bunuh diri sebelum hubungan intim sama suaminya, maka maharnya batal. Tadi yang saya sebutkan gimana tadi? Saya juga lupa. Tadi gimana saya sebutkan? Bunuh diri kan antara wanita merdeka sama wanita budak dibedakan. Kebalik. Jadi kalau wanita merdeka tetap mahar ada. Tapi kalau budak tidak dapat mahar. Kebalik. Ya, jadi kalau seorang wanita, dia itu wanita yang merdeka, dia itu membunuh dirinya sendiri, maka tetap mahar itu ada. Mahar tidak gugur gara-gara wanita itu bunuh diri. Ya, udah sampai sini saja. Kita selesai. Masih ada satu pembahasan ya. Dulu saya, waktunya ini ya. Saya ringkaskan saja, wis. Ini masih ada satu pembahasan yang penting yang sering terjadi di kita, yaitu hadiah yang diberikan kepada calon mempelai putra kepada keluarga calon mempelai putri dalam acara khitbah. Kan orang tunangan itu kan bawa barang banyak sekali itu. Namanya apa biasanya barang-barang itu? Seserahan, Pak. Hah? Pas lamaran kan bawa rengginang, bawa lemper, bawa macam-macam itu. Termasuk membawa sepatu, terkadang bawa macam-macam kan itu. Lah, seserahan bukan ya? Enggak, ini tapi di masa khitbah bukan akad. Pas lagi lamaran kan bawa barang banyak itu suaminya itu. Dihitung-hitung sampai berapa misalkan ya. Misalnya dihitung-hitung semuanya, lempernya, jadahnya, ininya semuanya, sampai bajunya, ini semua itu dihitung-hitung misalkan 10 juta. Ya kan? Nikahnya 1 bulan lagi rencananya akadnya itu.
qadarullah di tengah jalan, batal pernikahan. Batal pernikahan. Pertanyaan, pihak mempelai putra boleh menuntut dikembalikan nggak? Ya, saya rugi 10 juta hilang begitu saja kan gitu loh. Atau misalkan ada kejadian juga kan, selama masa pacaran kalau putus, wah nuntut, mana dulu saya tak pernah kamu tak traktir makan ini makan itu, tak hitung misal. Nah ini masih pas acara khidbah, hadiah-hadiah yang diberikan kepada keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, jika tidak jadi pernikahan boleh diminta kembali enggak? Maka terjadi khilaf, dalam mazhab pun khilaf. Kalau Imam Ar-Ramli beliau mengatakan boleh kapan saja, dan itu juga pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi fatwa Ibnu Hajar yang lain dilihat, dan itu pendapat yang paling kuat. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat ini dilihat, yaitu yang kedua. Jadi kalau dalam mazhab ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dituntut, yaitu suami boleh menuntut kapan saja. Yang kedua, ini pendapat yang paling kuat yang kedua. Yang ini yang bisa dijalankan di kita, yaitu dilihat kalau yang membatalkan pihak perempuan, maka suami boleh menuntut semua. Hatta lempernya, jadahnya, semuanya dikembalikan. Semua dikembalikan. Ya, ini kalau yang membatalkan pihak perempuan. Tapi kalau yang membatalkan pihak keluarga laki-laki, maka tidak ada hak untuk minta dikembalikan. Benar nggak? Ini praktekan juga di kita nggak? Dipraktekan? Ya, dipraktekan. Alhamdulillah. Berarti yang dipraktekan memang itu yang mu'tamad dalam mazhab. Dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini. Itu juga bukan hanya mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab banyak sekali. Mazhabnya Malik, mazhabnya Imam Ahmad seperti ini juga. Jadi hadiah yang diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan di masa khidbah, belum nikah loh ini, masa khidbah sampai akhirnya tidak terjadi pernikahan, maka dilihat jika yang membatalkan pihak perempuan, maka laki-laki boleh menuntut semua, minta dikembalikan. Boleh, karena dia kayak merasa didolimi dia kan itu, ya kan? Karena biasanya kalau sudah khidbah itu biasanya sudah setuju kan itu. Khidbah itu kan biasanya sudah setuju gitu. Tiba-tiba dibatalkan, yo saya minta kembali kan itu. Tapi kalau nggak minta boleh nggak? Wes tak sodakokan lah itu sodakoh saja lah itu. Walaupun perengut juga saya itu, jengkel juga, tapi sodakoh saja lah itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita itu sodakoh nggak apa-apa. Tetapi kalau kita minta dikembalikan, kembali. Dan itu sering, seperti ini sering terjadi. Sering sekali terjadi. Kemudian kalau yang membatalkan pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak, pihak laki-laki yang membatalkan pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak berhak untuk menuntut. Kenapa? Karena yang jadi masalah kan pihak laki-lakinya yang membatalkan. Ya. Ini penting sekali karena ini sering terjadi di kita, sering terjadi. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan pembahasan secara ringkas masalah-masalah yang itu sering terjadi di kita, fikih-fikih seperti ini sering terjadi berkaitan dengan mahar. Dan kalau bisa diulang lagi pembahasan ini kayak pembahasan asing, karena biasanya fikih seperti itu jarang dibahas, jarang dikaji, sehingga kayak istilahnya itu kayak istilah baru semua bagi kita gitu. Karena kita jarang mengkaji, paling muter-muternya itu ributnya itu paling fikih ibadah terus, sholat, puasa, zakat, haji itu. Itu pun paling yang sering ribut itu sholatnya saja itu, puasanya, zakatnya, hajinya itu ya ada keributan. Yang sering itu sholatnya. Itu sering terjadi keributan. Maka itu banyak fikih yang lain. Masalah pernikahan ini kan sudah masalahnya zina atau tidak kan, haram atau halal kan itu. Sehingga itu tolong dipelajari lagi, diulang lagi nanti pelajarannya supaya pasnya paham. Nanti karena setelah ini kita nggak membahas mahar lagi. Nanti setelah ini kita bahas masalah walimah, kemudian nanti bahas masalah-masalah yang lain. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.